Slay the Gods, episode 40. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Apa, ternyata dia laki-laki. Li Yifei menjulurkan kepalanya untuk melihat dan bergumam pelan. Merlin, yang duduk diam di kursi, meliriknya, kilatan cahaya redup di matanya. Detik berikutnya, tubuhnya, yang tersembunyi di balik jubah biru tua, berputar dengan keras. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi gadis pirang langsing. Gender tidak berarti apa-apa bagiku. Suara lembut Merlin terdengar, membuat Li Yifei tercengang di pintu. Ini. Li Yifei menunjuk Merlin dan tergagap. Lin Qiye tampak tidak terkejut dengan hal ini. Ia menggelengkan kepala dan berkata perlahan, "Dia Merlin, penyihir legendaris yang ahli dalam transfigurasi. Belum lagi mengubahnya menjadi wanita, dia bahkan bisa mengubahnya menjadi ayahmu." Begitu Lin Qiye selesai berbicara, tubuh Merlin kembali terpelintir dan mengembang dengan cepat. Jubah biru tua di tubuhnya juga mengembang dengan cepat. Namun, tidak ada yang tahu dari bahan apa jubah itu terbuat, dan betapapun besarnya tubuhnya mengembang, ia tidak dapat merobeknya. Sisik ular muncul di tubuhnya, dan lidah ular merahnya menyembur keluar. Dalam sekejap, Merlin berubah menjadi iblis ular nanda yang beberapa kali lebih besar dari tubuh asli Li Yifei. Setan ular berjubah biru tua bertengger di kursi, pupil vertikalnya menatap Li Yifei. Tekanan tak terlihat turun pada Li Yifei, membuatnya menggigil. Lin Qiye menoleh dan menatap Li Yifei, "Apakah ini ayahmu?" "Mana mungkin aku tahu," gumam Li Yifei, mundur setengah langkah. "Aku bahkan tidak tahu seperti apa rupa ayahku. Dia bisa melihat wujud aslimu dan bahkan penampilan ayahmu. Apakah ini kekuatan ramalan?" Lin Qiye menghela napas, tatapannya tertuju pada iblis ular, dan dia berbicara dengan tenang. "Tuan Merlin, sebaiknya kau kembali dan mari kita bicara baik-baik." Setan ular itu mengangguk pelan, lalu dengan gerakan tubuhnya, ia berubah kembali menjadi pemuda biasa, yang duduk dengan tenang di kursi. Di dalam ruangan yang remang-remang itu, mereka berdua hanya saling menatap dalam diam, dan suasana tiba-tiba menjadi hening. "Apakah kamu Lin Qiye?" Merlin berbicara perlahan. "Kamu kenal saya. 10 tahun yang lalu, saya meramalkan bahwa Anda akan membuka pintu ini." Lin Qiye langsung tertarik ketika mendengar kata-kata penipu itu. "Kalau begitu, lihatlah masa depanku." Merlin menggeleng. "Aku tidak tahu. Bukankah kamu seorang nabi? Ramalan tidak maha kuasa." Merlin menatap mata Lin Qiye. "Saat pertama kali kau membuka pintu, aku mencoba mengintip takdirmu, tetapi masa lalu dan masa depanmu semuanya kabur. Hanya masa kini yang bisa memberikan secercah harapan. Sekarang," Lin Qiye mengangkat alisnya. "Seperti apa sekarang, ku? Kalian sekarang berada dalam pusaran berbahaya. Jika kalian salah langkah, kalian akan hancur berkeping-keping, dan ini mungkin juga melibatkan orang-orang di sekitar kalian." Tatapan mata Lin Qiye berangsur-angsur menjadi serius. "Sejelas apapun, aku tak bisa melihatnya lagi." Merlin menggelengkan kepalanya. "Aku tak bisa membuat prediksi yang terlalu akurat saat ini." "Mengapa?" "Aku kehilangan bola kristalku." "Hilang?" Lin Qiye tertegun. Merlin sepertinya teringat sesuatu, rasa pahit merayapi bibirnya. 10 tahun yang lalu, seorang gadis kecil datang ke ruangan ini dan menantangku berduel. Katanya kalau aku menang, dia akan melepaskanku, tapi kalau aku kalah, aku akan memberinya bola kristal itu. Dan kau kalah." Mata Lin Qiye perlahan berbinar. Gadis kecil itu, usianya sekitar 12 atau 13 tahun. Rambutnya hitam panjang dan ada pola aneh di punggung tangannya. "Itu benar." Lin Qiye merenung sejenak. "Kamu berkompetisi di bidang apa?" Mulut Merlin mengerut getir. "Ramalan, atau deduksi?" "Deduksi? Bagaimana kita bisa membandingkan?" Li Yifei tak kuasa menahan diri untuk bertanya. "Kami mulai dengan sehelai daun yang gugur dan mengekstrapolasi perubahan di seluruh hutan selama 50 tahun terakhir, saat ini, dan 50 tahun ke depan. Tidak ada pemenang yang jelas. Kemudian kami mengekstrapolasinya ke batu, tetesan air. Kemudian kami menemukan bahwa tidak peduli bagaimana kami membandingkan diri dengan hal-hal eksternal,
kami tidak dapat menentukan siapa yang lebih baik, jadi kami hanya menjadikan satu sama lain sebagai target dan menyimpulkan segala hal tentang satu sama lain. Di babak kedua, dia berhasil menyimpulkan sebagian takdirku, tetapi di babak ketiga, aku tidak bisa melihat tembus takdirnya. Alis Merlin makin berkerut saat ia mengingat apa yang terjadi saat itu. Keberadaannya benar-benar tak terduga bagiku. Entah itu, masa lalu, masa kini, atau masa depan, tak ada jejaknya. Ia bagaikan hantu yang tak berasal dari dunia ini. Apapun cara yang kugunakan, aku tak bisa melihat sekilas nasibnya. Jadi, saya kalah. Li Yifei menelan ludahnya, menyenggol Lin Qiye dengan tangannya, dan berbisik, aneh sekali. Siapa gadis itu? Aku juga tidak tahu. Lin Qiye menggelengkan kepalanya, alisnya juga berkerut. Tidak diragukan lagi bahwa gadis yang memenangkan bola kristal Merlin, gadis yang memenangkan gelang Nyx, dan gadis yang meninggalkan amplop di kantor dekan adalah orang yang sama, Memorial. Tetapi bagaimana mungkin seorang gadis berusia 12 atau 13 tahun mengalahkan Dewi Malam dalam penciptaan dan mengalahkan Nabi Besar Merlin dalam menyimpulkan takdir? Semakin banyak yang Lin Qiye ketahui, semakin ia merasa bahwa gadis yang menyebut dirinya Memorial ini penuh misteri. Jika ia bisa mengetahui siapa gadis itu, mungkin asal-usul rumah sakit jiwa para dewa yang misterius ini bisa terungkap. Namun, bagi Lin Qiye saat ini, tampaknya masih terlalu dini untuk menyelidiki hal ini. Sekarang, tugas yang paling mendesak adalah menemukan cara untuk menyembuhkan penyihir legendaris ini dan mengekstrak sebagian kemampuannya. Lin Qiye mengangguk kecil, mengamati Merlin dengan saksama selama beberapa saat, dengan beberapa keraguan muncul di antara alisnya. Situasi Merlin berbeda dengan Nyx. Setidaknya sejauh ini, ia belum menunjukkan masalah mental. Jadi, dari mana ia harus mulai? Setelah ragu-ragu sejenak, Lin Qiye menatap mata Merlin dan berbicara dengan serius. Ada apa denganmu? Merlin mengangkat alisnya. Kaulah yang sakit. Mengapa kamu di sini jika kamu tidak sakit? Entahlah. Merlin mengangkat bahu. Aku hanya seorang sarjana yang mencoba memahami hakikat dunia yang sebenarnya. Wajah dunia yang sebenarnya. Menurutmu, apa dunia ini, dan apa kita? Tanpa menunggu Lin Qiye berbicara, Merlin melanjutkan, bagi ikan laut dalam, air laut dan makhluk laut dalam adalah dunia mereka. Mereka tidak tahu bahwa ada daratan di luar lautan, apalagi bahwa ada makhluk di darat yang sama sekali berbeda dari mereka. Bagi makhluk dua dimensi, dunia adalah sebuah bidang. Keberadaan mereka sendiri membatasi pandangan dunia mereka. Mereka tidak dapat membayangkan adanya makhluk tiga dimensi di luar bidang yang mengamati tindakan mereka. Bagi ikan laut dalam, lautan adalah dunianya, bagi makhluk dua dimensi, bidang datar adalah dunianya. Namun apakah dunia yang mereka yakini adalah dunia nyata? Tidak. Lalu bagaimana Anda tahu bahwa dunia yang kita kenal adalah dunia nyata? Apa yang benar-benar nyata? Apa dunia yang nyata? Apa yang ada di luar dunia ini? Dan seperti apa kita dari sudut pandang makhluk di dimensi yang lebih tinggi? Tatapan Merlin berangsur-angsur menjadi panas, dan di matanya, Lin Qiye dengan jelas melihat api yang disebut mencari pengetahuan. Ia berdiri dari kursi, menunjuk ke langit dengan satu tangan, dan menarik pergelangan tangan Lin Qiye dengan tangan lainnya. Ia menatap mata Lin Qiye dan mengucapkan kata demi kata. Pernahkah Anda berpikir bahwa mungkin dunia tempat kita tinggal juga diciptakan oleh makhluk dari dimensi yang lebih tinggi? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Setelah serangkaian cuci otak Merlin, Lin Qiye dan Li Yifei tetap di tempat mereka berada. Maksudmu, dunia tempat kita tinggal ini tidak nyata? Lin Qiye memasang ekspresi aneh. Kanan, apakah Anda punya bukti? Bukankah itu bukti bahwa mitos kami tiba-tiba muncul di duniamu? Lin Qiye menggosok sudut matanya dan tiba-tiba merasa bahwa apa yang dikatakan Merlin tampaknya masuk akal. Tapi kalau dunia tempat kita hidup ini palsu, apakah itu berarti kita sendiri juga palsu? Li Yifei tak kuasa menahan diri untuk bicara. Ya, Merlin mengangguk sebagai hal yang wajar. Kalau begitu, bagaimana mungkin kau, makhluk palsu, mempertanyakan realitas dunia? Li Yifei terdiam. Seperti yang baru saja kau katakan, ikan tidak akan mempertanyakan makhluk di luar lautan, dan makhluk dua dimensi tidak akan mempertanyakan dunia di luar angkasa. Jadi, ketika Anda mulai mempertanyakan apakah dunia ini palsu,
apakah keberadaan Anda sendiri juga palsu? Ketika Merlin mendengar kata-kata Li Yifei, ia seperti tersambar petir dan langsung membatu di tempat. Mata Lin Qiye langsung berubah saat dia menatap Li Yifei. Apakah kamu juga mengerti filsafat? Tanyanya pada Li Yifei di telinganya. Tidak, aku hanya belum menemukan jawabannya. Li Yifei menggaruk kepalanya. Lin Qiye menatapnya penuh arti, lalu menoleh ke Merlin. Kau bilang kau seorang sarjana yang mencari dunia nyata. Sudahkah kau menemukannya? Mata Merlin berbinar lagi. Ketemu, katanya yakin. Entah sudah berapa lama, aku menggunakan sihir untuk berkomunikasi dengan dimensi misterius. Meskipun aku tidak tahu persisnya di mana, aku samar-samar bisa menebak bahwa itu dunia nyata. Seperti apa dunia itu? Sepertinya di dasar laut, ada berbagai macam rumah kecil di dalamnya. Ada yang berbentuk nanas, ada yang berbentuk kepala manusia, ada toko yang menjual makanan aneh, dan sepertinya ada kubus kuning aneh. Merlin mulai mengingat apa yang telah dilihat dan didengarnya. Matanya terbelalak dan tubuhnya mulai berkedut tanpa sadar. Lin Qiye mengerutkan kening, menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sederhana, dan diam-diam mengambil setengah langkah mundur bersama Li Yifei. Dunia nyata, aku melihat dunia nyata. Tangan dan kaki Merlin menari-nari liar saking gembiranya. Ketenangan dan kebijaksanaan di matanya telah lama lenyap, digantikan oleh kegilaan yang aneh. Tubuhnya berputar hebat, dan sesaat kemudian, ia berubah menjadi bintang laut berwarna merah muda. Ia mengulurkan tangannya, dan tongkat di samping kursi berubah menjadi jaring ikan. Ia berlari cepat ke sisi Lin Qiye, menari kegirangan. SpongeBob, ayo tangkap ubur-ubur. Patrick Merlin berputar-putar di sekitar Lin Qiye beberapa kali, lalu berlari keluar bangsal sambil membawa jaring ikan dan berlari ke halaman. Sambil berlari, ia melompat dan jaring ikan di tangannya menari-nari liar, seolah-olah ia sedang menangkap sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, dia melihat Nix duduk di kursi goyang dalam keadaan linglung. Tuan Krabs, kau di sini juga. Patrick Merlin menghampiri Nix dan bertanya dengan gembira. Nix tertegun, menatap kosong ke arah objek merah muda tak dikenal, tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia mengulurkan tangannya yang gemetar, memeluk Patrick Merlin, dan berbicara dengan air mata di matanya. Apakah kamu cucuku juga? Pekar, cucu, nenek ada di sini. Dua orang yang menyaksikan segalanya di lantai 2. Lin Qiye tersenyum. Li Yifei bingung. Kurasa aku tahu secara garis besar apa yang salah dengannya. Lin Qiye memperhatikan kejadian itu dalam diam dan berbicara dengan lembut. Bagaimana aku mengatakannya? Li Yifei menggaruk kepalanya, rasanya agak menyentuh, entah kenapa. Lin Qiye mendorong kacamatanya dan berkata dengan nada seorang dokter. Selama pencariannya yang panjang, dunia nyata telah menjadi paranoia bagi Merlin. Untuk menemukannya, ia menggunakan ramalan dan sihir berkali-kali. Akhirnya, ia menciptakan semacam susunan aneh yang menghubungkannya dengan apa yang disebut dunia nyata dan memindahkan kesadarannya ke sana. Entah dunia itu, dunia nyata, atau bukan, saya tidak tahu, tetapi tidak diragukan lagi bahwa dunia itu memiliki beberapa efek aneh pada kesadaran mentalnya, yang akhirnya menyebabkan kegilaannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Li Yifei merasakan sakit kepala. Aku tidak tahu. Lin Qiye menggelengkan kepalanya. Lagi pula, dia bukan psikiater sungguhan. Meskipun dia bisa menyimpulkan secara kasar apa yang terjadi, dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengobatinya. Haruskah aku ke rumah sakit jiwa Sun Xin lagi dan mencoba trik yang sama? Tapi sekarang sedang tahun baru Imlek, jadi para dokter di departemen psikiatri mungkin sedang libur, kan? Lin Qiye menatap Merlin yang tengah melompat-lompat lincah di bawah, lalu mendesah perlahan. Sebelum dia diperkenalkan ke dunia nyata, dia relatif normal. Ini mungkin hanya gejala jangka pendek. Ngomong-ngomong, mari kita beri dia obat penenang dan lihat apakah kita bisa membuatnya kembali normal. Ini terlalu merepotkan. Siapa yang pergi? Bagaimana menurutmu? Seorang perawat sederhana yang dieksploitasi oleh bosnya yang berhati hitam menghela napas dan berjalan sendirian menuju apotek. Tak lama kemudian, Li Yifei berlarian sambil membawa jarum suntik besar, mengejar Patrick Merlin. Nix mengikutinya dari dekat sambil berteriak, "Xiao Fei, dia saudaramu, jangan sekejam itu."
Mereka bertiga saling kejar-kejaran di halaman untuk sementara waktu, dan akhirnya Li Yifei berhasil menyuntikkan obat penenang ke tubuh Merlin. Merlin pun langsung tenang, kembali ke wujud manusianya, terhuyung-huyung di jalan sebentar, lalu terduduk di tanah dengan suara gedebuk. Li Yifei juga kelelahan dan duduk di tanah sambil terengah-engah. Pekerjaan ini sangat melelahkan. Lin Qiye melangkah maju dan memeriksa kondisi Merlin. Ia mendapati Merlin hanya sedikit bingung, yang mungkin merupakan akibat dari kebingungannya tadi. Tidak ada yang serius. Meskipun penyakit Merlin serius, kondisinya tidak akan bertahan lama. Setidaknya ketika dunia nyata tidak disebutkan, ia masih bisa berkomunikasi dengan normal, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Masalah utamanya sekarang adalah memikirkan metode pengobatannya terlebih dahulu. Dia menepuk bahu Li Yifei dan berkata, "Jaga mereka baik-baik. Aku pergi sekarang." Kemudian, di mata Li Yifei yang penuh kebencian, Lin Qiye menghilang di balik pintu rumah sakit. Pagi hari, Lin Qiye perlahan bangun dari tempat tidur dan melihat keluar jendela. Entah sejak kapan, bagian luar jendela telah tertutup perak. Apakah saljunya begitu lebat tadi malam? Gumam Lin Qiye, berjalan ke jendela, berhenti dan melihat ke kejauhan. Jalanan di luar sudah tertutup warna putih, dan serpihan salju besar perlahan berjatuhan dari langit, mengembun di tepi jendela dan berangsur-angsur mencair. Di Changnan, salju lebat seperti itu jarang terjadi. Tepat saat Lin Qiye hendak mencuci muka, dia tiba-tiba berhenti, menoleh ke sudut rumah, dan berseru pelan. Di sudut, seekor tikus abu-abu kecil berbaring diam, tidak bergerak.